Inang, saya Deborah Lovina Marpaung. Saya akan menghafalkan ayat hafalan dari kitab Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang beradab-abab, supaya masuk Raja Kemuliaan. Amin. Terima kasih Inang. Shalom. Salam Inang, saya Dian Haryanca ingin menghafalkan ayat hafalan dari Mazmur 24 ayat 7. Angkatlah kepalamu, wahai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Salam Inang dan teman-temannya, saya Tadis Solian Maritanang dan berdoa. Kasih Yesus, berikanlah corona yang cepat selesai gereja dan anakmu, haleluya, amin. Amin. Kasih Inang. Nama saya Rahel Batuaran, saya dari sektor B. Ayat hafalan saya 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Halo Inang, aku Jaidan dari sektor D. Hari ini aku akan membacakan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Shalom Inang, nama saya Seril. Saya Gaby Tobing. Gaby Tobing. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, guru-guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ayat hafalan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya,
karena Ia yang memelihara kamu. Amin. Terima kasih, Inang. A. Saya akan menghafalkan ayat hafalan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terima kasih, Inang. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. Shalom Inang, Napal mau menghafalkan ayat hafalan 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terima kasih, Nang. Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, Tuhan. Tuhan, berikanlah kepada aku roh penurut kepada orang tua. Tuhan, sebentar lagi kami mau ujian, berikanlah kepada aku kepintaran. Dan juga berikanlah kepada orang tua kami kesehatan dan umur yang panjang. Serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu, sebab Ia memeliharamu. Amin. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu serahkanlah kekhawatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Tuhan berkatilah orang tua kami, berkati keluarga besar Ica, Tuhan, berkati juga sekolah minggu, tante-tante sekolah minggu, dan teman-teman. Tuhan, berkati juga negara kami, jauhkanlah negara kami dari mara bahaya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Lebih tinggi dari langit
Apa kabarnya Inang di hari Minggu ini? Luar biasa. Wow, bagus ya Inang. Iya. Kita sapa adik-adik sekolah minggu yuk Inang. Ayo kita sapa dulu ya. Shalom Salam adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya di hari Minggu ini? Pastinya luar biasa berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Iya, tadi adik-adik semua tentu sudah bergembira karena tadi kita sudah gembira-gembira lah ya. Nah, untuk itu adik-adik semuanya kita juga nanti mau bergembira lagi ya. Nah, kami mau adik-adik semua ya bergembira, semangat ya untuk hari ini. Tapi Kak Nopah, kita kan masih ada ya guru sekolah minggu lagi kita panggil ya. Ayo, Guru sekolah Inang. minggu yang lain yuk. Guru-guru sekolah, Sekolah minggu, minggu. Inang Pikar. Maju ke depan. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah, adik-adik, Inang undang supaya kita tertib, duduk yang manis, kita berdoa di dalam hati kita dulu. Kita berdoa dimulai. Amin. Kita mau angkat lagu kita, Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Kita katakan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Kita katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau telah memberkati kami hingga pada hari ini ya Bapa, dengan mengikuti ibadah online sekolah minggu ya Bapa. Bapa yang baik, berkati Tuhan Yesus, adik-adik sekolah minggu yang mengikuti ibadah online sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati adik-adik sekolah minggu Bapa, berikan mereka roh ketaatan Tuhan Yesus dan tunduk akan Tuhan. Berikan mereka takut akan Tuhan ya Bapa, tambah-tambahkan lebih lagi Tuhan hikmat bijaksanaan yang daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan kami guru-guru sekolah minggunya, kiranya Engkau tambah-tambahkan lebih lagi ya Bapa, hikmat bijaksanaan yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami manusia yang tidak luput dari dosa, hapuskan dosa dan pelanggaran kami agar kami layak menjadi anak-Mu. Terpuji termulia nama-Mu dari sekarang sampai sepanjang segala masa, haleluya, amin.
Adik-adik semua, kita masih mau memuji Tuhan, kita mau bergerak ya, kita mau fisik motorik. Untuk itu sebelum kita bernyanyi ya, Inang mau dulu, kita mau semangat dulu. Ayo kita bangkit berdiri, ikuti dulu ya Inang ya, bersama dengan guru-guru sekolah minggu seperti ini. Shalom, nanti kita katakan shalom, shalom, shalom ya. Nanti adik-adik berkata demikian ya, adik-adik semua ya. Yuk sama-sama ya, guru-guru sekolah minggu. 1, 2, 3. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom, shalom, shalom. Sepertinya belum semua ya. Ya, Kak Ina. Nova ya, sekali lagi ya Kak Nova ya. Sama-sama kita katakan shalom adik-adik sekolah minggu ya. Yuk sekali lagi. Yang kuat ya suaranya ya. Kak Nova ya, yuk. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom, shalom, shalom. Baik, nah hari ini kita masih mau bergerak. Kita mau angkat satu pujian ya. Gerak dan lagu kita mau katakan kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Katakan sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kita katakan sekali lagi kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Iya. Wah, semuanya udah pada semangat. Luar biasa anak-anak sekolah minggu kita ya. Ya Jangan Inang. lupa ya. Nah, untuk itu adik-adik semuanya kita masih ada satu lagu baru. Tapi bisa dipelajari lagi di rumah ya. Kita mau angkat satu lagu baru, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu
semuanya tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, buat segala berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga kami dapat berkumpul bersama-sama orang tua kami, kakak dan adik kami di rumah kami, untuk beribadah online di rumah kami masing-masing dengan sukacita daripadamu ya Bapa. Ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau yang memberkati kami roh dengar-dengaran, supaya kami menjadi pendengar yang baik, dan tidak hanya menjadi pendengar yang baik ya Bapa, kami juga akan menjadi pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ibadah online ya Bapa, kiranya Engkau yang lebih lagi memberkati guru-guru sekolah minggu di dalam pelayanannya ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbing dan ajarkan guru-guru sekolah minggu ya Bapa, supaya dapat mengajari adik-adik sekolah minggu dengan baik. Ya Bapa, kami adalah manusia yang selalu terluput dari dosa, hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu, kekal untuk selamanya. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih merasakan kasih setia Tuhan, di mana kita masih berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita di rumah kita masing-masing ya adik-adik. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak mau semuanya Alkitab kita pegang dengan baik-baik, dan supaya kita membacanya dengan bersama-sama. Ayat firman Tuhan terangkat dari Markus 14, pasal yang ke-43 sampai yang ke-50. Kakak mau semuanya untuk membuka Alkitab ya adik-adik. Kalau sudah dibuka Alkitabnya, mari kita baca bersama-sama. Markus 14, pasal yang ke-43 sampai yang ke-50. Dengan judul Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung. Disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, orang yang menyerahkan dia telah memberitahu tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunuskan pedangnya, lalu meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putuslah telinganya. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Shalom adik-adik sekolah minggu. Minggu yang lalu Tante Masni membawakan firman Tuhan tentang apa ya? Tentang di mana Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani itu sebanyak berapa kali ya adik-adik? Sebanyak 3 kali kan? Nah, Tuhan Yesus tidak hanya sendiri di taman itu, tetapi bersama ke-12 murid Tuhan Yesus. Nah adik-adik, semuanya tahu nggak siapa-siapa aja sih nama-nama murid Tuhan Yesus itu? Kan ada lagunya tuh, kita nyanyiin yuk bersama-sama. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus,
Yakobus anak Alfeus, Tadeus Simon orang Selom, Matius Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi Bang. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus Simon orang Selom, Matius Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah adik-adik, kita udah tahu kan semuanya nama-nama murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita juga tahu bahwa siapa yang menjual Tuhan Yesus pada waktu Yesus ditangkap, yaitu adalah Yudas. Nah, kenapa Yudas menangkap Tuhan Yesus ya adik-adik? Padahal Tuhan Yesus itu kan baik. Bahkan Tuhan Yesus melakukan semua mukjizat. Yang pertama, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta sehingga dapat melihat, yang lumpuh dan dapat berjalan. Nah, pada saat itu datanglah segerombolan orang-orang bersama Yudas untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, di sini penangkapan Tuhan Yesus ini sudah direncanai oleh Yudas. Dan Yudas memberi tanda kepada petugas-petugas yang akan menangkap Tuhan Yesus supaya siapa yang akan Yudas cium telinganya ialah Tuhan Yesus yang harus ditangkap dengan selamat, yang harus ditangkap hidup-hidup dan dibawa kepada imam-imam besar dan ahli-ahli Taurat. Nah, pada saat itu bagaimana reaksi para murid-murid Tuhan Yesus yang lain yang tahu bahwa Yudas itu menjual Tuhan Yesus? Yang pasti murid-murid Tuhan Yesus marah. Mengapa Yudas ini menjual Tuhan Yesus padahal Tuhan Yesus itu guru mereka? Kenapa enggak pas belajar bersama Tuhan Yesus, di situ Yudas menangkap Tuhan Yesus. Tetapi Yudas malah menangkap Tuhan Yesus dengan membawa pedang dan secara bersama-sama. Nah, adik-adik, di saat Tuhan Yesus ditangkap, marahlah salah satu seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Si Petrus ini dengan emosi dan marahnya, dia mengambil pedang yang tajam itu lalu menancapkan atau menghempuskan ke telinga imam besar itu. Tetapi bagaimana reaksi Tuhan Yesus terhadap Petrus? Padahal Tuhan Yesus itu sudah ditangkap, tapi Tuhan Yesus tidak marah kepada orang-orang yang menangkapnya itu. Dan Yesus malah mengingatkan Petrus supaya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan di sini juga Tuhan Yesus menyembuhkan telinga hamba yang telah dihempuskan si Petrus tadi. Dan kakak juga mau nanya, tadi kan setelah Yesus
ditangkap, bagaimana reaksi Tuhan Yesus saat ditangkap adik-adik? Reaksi Tuhan Yesus itu tidak marah, bahkan dia tidak ragu. Dia menjawab dengan jujur bahwa dia Tuhan Yesus yang dimaksud oleh Yudas. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus tidak ragu-ragu untuk mengakui kesalahan. Tidak harus bertanggung jawab akan semua kesalahan-kesalahan kita terhadap orang lain. Dan bertanggung jawab juga harus kita lakukan di dalam rumah kita maupun di sekolah. Di dalam rumah contohnya bagaimana? Contohnya terhadap orang tua kita. Terhadap orang tua kita, jikalau kita disuruh, kita harus mengerjakannya dengan baik. Tidak boleh melawan dan tidak boleh bersungut-sungut. Nah, di sekolah bagaimana tanggung jawab kita terhadap sekolah kita? Yang pertama, belajar dengan rajin, bersungguh-sungguh, dan tidak malas-malasan. Dan yang kedua, bertanggung jawab jikalau kita kena marah oleh guru kita karena kita yang tidak baik atau kita tidak rapi, kita jangan langsung menyerah, kita jangan langsung putus asa. Aku gak mau sekolah lagi, kan teacher ini udah marahin aku. Di situ kita harus berpikir bahwa kenapa guru kita memarahi kita. Karena guru kita itu sayang kepada kita, makanya guru kita mengingatkan kita supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, bagaimana reaksi murid-murid Tuhan Yesus di saat Tuhan Yesus ditangkap? Yang pertama tadi, dia marah sehingga dia mengempaskan pedangnya tadi ya kan adik-adik. Nah, di sini kakak mau tanya, di sini siapa yang dikit-dikit langsung marah? Contoh, orang tua kita diejek langsung marah. Siapa? Pasti banyak adik-adik yang seperti itu kan. Namun di firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita lebih baik mengampuni daripada melawan. Dan adik-adik juga tidak boleh langsung ajak berantem atau gimana-gimana. Bisa diomongi dengan baik-baik. Janganlah kayak gitu teman, kayak gitu kan. Itu nggak baik. Kan orang tua aku juga di rumah, kayak gitu. Terus, bagaimana lagi sikap Tuhan Yesus? Pada ayat yang ke-50, dikatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus melarikan diri dan meninggalkan dia. Berarti murid-murid Tuhan Yesus itu tidak setia kan? Nah adik-adik, kita juga diajarkan dalam firman Tuhan ini supaya setia. Setia di dalam pertemanan, setia di dalam kegiatan kita, setia kepada orang tua kita juga. Nah, maksud dari setia di dalam pertemanan gimana Kak? Contoh, ada teman kita yang buruk dan yang baik. Jikalau teman kita yang buruk ini melakukan hal yang tidak baik, contoh, tidak mengerjakan tugas, atau tidak sekolah, dia sering main game terus, kita bisa mengingatkan dia supaya perbuatan yang dia lakukan itu tidak baik. Dan kita harus memberitahu bagaimana yang baiknya. Contoh, tadi teman kita itu malas-malasan bersekolah. Kita harus mengingatkan, ayolah sekolah, janganlah malas-malasan begitu. Jangan hanya main game aja kita di rumah, tapi ayo kelak kita sama-sama untuk belajar, seperti itu. Terus di dalam
belajar dalam kegiatan kita. Contoh, kita ingin ujian, tapi kita nggak tahu jawabannya itu apa. Terus kita melihat, mencontek kiri dan kanan kita. Dan itu juga tidak baik ya adik-adik. Kita harus setia dan percaya diri bahwa kita bisa dan kita juga jawaban kita itu benar. Kita jangan mengandalkan orang lain. Terus dalam rumah juga kita harus setia. Walaupun keluarga kita itu dihina, jelek, atau banyak sekarang yang tidak mengakui orang tuanya karena orang tuanya itu jelek, tidak berpendidikan, atau lain sebagainya. Kita harus setia walaupun orang tua kita seperti itu. Bahkan kita harus menunjukkan ke orang-orang bahwa kita bisa menjadi anak yang baik dengan orang tua kita seperti itu. Dan kita juga tidak boleh melawan orang tua. Dan bagaimana sikap kekaguman kita kepada Tuhan atas cerita Yesus ditangkap itu? Kita harus bersyukur mempunyai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus banyak sekali menceritakan tentang kasih, selalu berbuat baik, dan tidak marah. Bahkan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, dari situ kita harus melakukan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, di sini kakak punya tugas buat adik-adik yang kelas kecil bisa bernyanyi lagu 12 murid Tuhan Yesus tadi, lalu divideoin dan dikirim ke WA sektor masing-masing. Nah, buat kelas besar, kita menghafal ayat hafalan yang diambil dari Yesaya 54 pasal yang ke-4a. Kita buka Yesaya 54 pasal yang ke-4a. Kita baca secara bersama-sama. Janganlah takut sebab engkau tidak akan mendapat malu, dan janganlah merasa malu sebab engkau tidak akan tersipu-sipu. Itu tugas untuk anak kelas tengah dan besar. Dan semuanya tugas divideoin lalu dikirim ke WA sektor masing-masing. Sekian firman Tuhan yang kakak sampaikan. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kembali kepadamu ya Bapa, buat berkat-Mu yang senantiasa selalu melindungi kami, melingkupi kami di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu, berkati kami anak-anak-Mu, supaya kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami dapat menjadi pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, bimbing dan tuntut kami dimanapun kami berada, dan berikan kami kepintaran dan kesehatan, supaya kami dapat melanjutkan aktivitas kami selanjutnya ya Bapa. Ya Bapa, berkati kedua orang tua kami dimanapun mereka berada, kiranya Engkau yang menyertai mereka di dalam pekerjaan mereka dan di dalam kesehatan mereka. Engkau yang memberkati orang tua kami rezeki supaya dapat mencukupi kebutuhan kami ya Bapa. Engkau juga yang menambah-nambahkan sukacita kepada orang tua kami, supaya orang tua kami dapat membesarkan kami dalam sukacita yang daripada-Mu ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang telah mengambil bagian pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati guru-guru sekolah minggu kami, supaya menjadi hikmat dan bijaksana dalam mengajari anak-anak sekolah minggu ya Bapa. Ya Bapa, kami adalah manusia yang selalu terluput dari dosa. Hapuskan dan maafkan segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu kekal untuk selamanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 375 ayat yang pertama. Saya mau ikut Yesus.
susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita akan mengumpulkan persembahan. Semua adik-adik bersiap-siap untuk persembahan. Dan ayat persembahan kita terangkat dari Efesus 5 pasal yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita kumpulkan persembahan kita. Mari kita tutup ibadah kita. Kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kembali kami mengucap syukur kembali ya Bapa kepadamu ya Bapa, buat kasih setiamu yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga kami dapat merasakan curahan berkat-Mu ya Bapa, curahan kasih-Mu yang begitu indah di hidup kami ya Bapa. Ya Bapa, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati kami yang telah mendengarkan firman-Mu, kiranya kami menjadi pelaku akan firman-Mu ya Bapa. Kami juga telah mengumpulkan persembahan-Mu ya Bapa, kiranya Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberi, Engkau juga yang memberkati adik-adik sekolah minggu di rumah ya Bapa, kiranya Engkau yang memberikan mereka kesehatan, jauhkan mereka dari mara bahaya dan penyakit ya Bapa, supaya mereka dapat dengan baik, dengan sehat untuk melakukan sekolah mereka masing-masing ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga guru-guru sekolah minggu yang mengambil pelayanan ya Bapak pada hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati guru-guru sekolah minggu dan memberikan hikmat dan bijaksana ya Bapak. Ya Bapak, berkati kami semua ya Bapak dan hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.